Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sultan Surahuddin dari Universitas Kyai Haji Wahab Rasbullah Tambak Beras bersama dengan Ibu Fauziah Adnan SPDI selaku Ketua Yayasan BMI At-Tartil Kantor Cabang Kabupaten Jombang. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Di sini saya kemarin kan membaca sebuah artikel atau dari teman-teman yang dari pimpinan At-Tartil, dan saya kepo untuk pengen tahu tentang sejarah-sejarah At-Tartil maupun metode-metode dalam At-Tartil itu seperti apa Bu? Ya untuk yang pertama itu yayasan Ibu sendiri itu berdirinya tahun berapa sih Bu? Untuk berdirinya At-Tartil itu mulai tahun 1997. Akan tetapi secara resmi terdaftar di SK Kemenkumhamnya baru tahun 2014. Berarti itu setelah sekian lama belum resmi itu berapa tahun gitu? Dulu masih belum ada aturan pemerintah tentang adanya SK Kemenkumham. Dulu masih pakai notaris saja. Baru diakui, kita daftarkan di Kemenkumham tahun 2014. Terus untuk gambaran singkat tentang metode At-Tartil itu seperti bagaimana berarti? Untuk ciri-cirinya atau model pembelajarannya untuk para pengajar-pengajar? Sebenarnya At-Tartil, orang mengatakan At-Tartil atau mungkin yang lain sejenis Iqra, Tilawati dan lain sebagai sebuah metode. Tapi sebenarnya At-Tartil, Qiraati itu hanya sebuah buku panduan sebenarnya. Nah, untuk metode itu kan cara. Artinya buku At-Tartil tidak akan punya manfaat apa-apa kalau kita tidak tahu metode atau cara mengajarnya. Buku ini sama saja. Metode yang dipakai At-Tartil dipakai di buku Tilawati bisa. Metode yang punya At-Tartil dipakai di buku-buku yang lain bisa. Karena itu metode. Buku panduan kita bisa pakai. Jadi intinya tapi orang-orang pada umumnya mengatakan bahwa Tilawati, At-Tartil itu adalah sebuah metode. Nah, metode yang dipraktekkan atau yang kita terapkan di At-Tartil itu kita keren dengan istilah metode Jibril. Metode Jibril. Iya, metode Jibril kita niru malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Pernah kita dengar, kita ikuti bersama tentang sejarah turunnya Al-Quran. Waktu Nabi Muhammad SAW diminta atau diperintahkan malaikat Jibril untuk membaca. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari. Tidak bisa baca. Waktu itu Nabi Muhammad disuruh langsung baca oleh malaikat Jibril. Akan tetapi sampai diulang 3 kali, malaikat Jibril menyampaikan, Nabi Muhammad pun belum bisa baca. Sampai akhirnya malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Nabi Muhammad menirukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan, malaikat Jibril memberikan contoh dulu bacaan kepada Nabi Allah Muhammad. Kita di At-Tartil kita istilahkan dengan talqin ittiba. Jadi kasih contoh dulu baru ditirukan. Selanjutnya ada sistem urdoh. Urdoh itu baca simak. Di sejarah Al-Quran juga sama. Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril juga mengadakan urdoh. Kadang Nabi Muhammad baca, malaikat Jibril menyimak, atau sebaliknya malaikat Jibril yang baca, santri Nabi Muhammad menyimak. Ini juga kita terapkan di At-Tartil. Jadi kita metode urdoh. Iya, urdoh kita ada urdoh klasikal, ada urdoh individual. Ya. Itu sebenarnya inti dari metode di At-Tartil. Baru nanti ada evaluasi atau individu. At-Tartil terdiri dari 6 jilid, mulai jilid 1 sampai 6.
Dan itu per jilid berbeda-beda sebabnya nih. Iya, jelas. Dan mungkin perbedaan Atartil dengan buku-buku yang lain itu satu yang sangat berbeda, iya. Karena kalau di buku-buku yang lain, buku panduan yang lain itu pembelajarannya diurutkan dengan urutan huruf hijaiyahnya. Setelahnya A, B, dan seterusnya. Tapi di Atartil berbeda. Di Atartil pembelajarannya diurutkan dengan urutan makharijul hurufnya. Sehingga kalau kita orang yang awam untuk urusan atau materi makharijul huruf dengan belajar Atartil, insya Allah pelan-pelan kita akan memahami makharijul huruf itu. Sudah urut mulai tenggorokan bawah sampai syafatat. Terus untuk tadi kan sudah gambaran dari metode Atartil dan untuk uji kompetensi atau kelayakan sebuah yang mengaji untuk dapat diijazahkan itu apakah uji kelayakan? Oh iya, jelas. Evaluasi di Atartil itu banyak, ada beberapa. Yang pertama untuk awal ke santri, di santri itu juga ada evaluasi macam-macam. Ada evaluasi harian. Siapa yang bertugas untuk mengevaluasi adalah guru kelasnya masing-masing. Iya, nanti ada evaluasi tingkat. Jilid 1 naik ke jilid 2. Nah, itu juga harus ada evaluasi, ada tesnya. Yang menguji adalah kepala TPQ atau munakis yang ditunjuk. Maksudnya, andai kata kepala TPQ-nya belum kompeten untuk jadi munakis, berarti harus menunjuk seorang munakis untuk menguji tes kenaikan jilidnya itu. Dan ada munakosyah pakai dasar. Anak-anak khotam jilid 6 sebelum masuk ke kelas tadarus Al-Quran harus tes dulu. Harus munakosyah pakai dasar dulu. Materi apa saja yang disampaikan, yang diujikan di sana, ada juz amma, ada jilid 6 atau gharib itu, ada praktek sholat, ada hafalan-hafalan tertentu, ada hafalan sholat pendek, ada hafalan doa harian, ada hafalan bacaan sholat. Jadi tidak hanya dari kitab-kitab ini ya, kitab Atartil saja. Tidak, jadi ada program penunjang yang lain. Sholat seperti itu. Dan setelah itu nanti anak-anak kalau yang dinyatakan lulus jilid 6, anak-anak bisa naik ke jenjang berikutnya, yakni jenjang marhalah. Kelas marhalah itu kelas tadarus Al-Quran. Kelas tadarus Al-Quran itu ada 3 kelas, ada marhalah ula untuk juz 1 sampai juz 10, ada marhalah wusta juz 11 sampai 20, ada marhalah akhir juz 21 sampai dengan 30. Setelah khatam 30 juz, anak-anak diwajibkan untuk mengikuti munakosyah lagi. Munakosyah khatam 30 juz. Ya. Itu ada ujian lagi. Nah, bagi lembaga TPQ seperti itu. Nah, di BMK Atartil ada juga punya program namanya Pendidikan Guru Pengajar Al-Quran. Oh, berarti untuk mengajar sendiri untuk mempersiapkan guru-guru bisa mengajar di suatu lembaga, kita punya namanya Pendidikan Guru Pengajar Al-Quran. Iya. PGPQ di BMK Atartil kita punya 3 program. Yang pertama yaitu program kilat. Program kilat itu 2 hari. Ya. Jadi program ada 2 hari 16 jam, pola 16 jam. 16 jam itu full atau ada istirahat? Ada istirahat siang. Itu kita pelatihannya 2 hari, kita istilahkan dengan program kilat pola 16 jam. Ada lagi program intensif. Program intensif itu 1 pekan 1 kali tatap muka 2 jam, maksimal 40 kali tatap muka. Ya kurang lebih setahun lah untuk PGPQ intensif itu. Ada lagi program namanya PGPQ program khusus Ramadan. Di kantor pusat Atartil di Sidoarjo setiap Ramadan selama 25 hari bagi penjenengan yang kepingin menikmati pendidikan guru pengajar Al-Quran seperti intensif tapi dilakukan dalam khusus 25 hari itu bisa di Sidoarjo, di kantor pusat langsung. Di kantor cabang belum ada, adanya langsung di kantor pusat. Di pusat dari Atartil itu di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Bagi teman-teman yang sudah selesai pendidikan guru pengajar Al-Quran ada munakosyah. Munakosyah lagi. Iya, munakosyah untuk itu.
dan standar KKM-nya untuk PGPG nilai minimal 80. Jadi di bawah 80 udah bisa lulus. Nanti langsung dapat sertifikat juga setelah munakosah. Belum, Oh, masih belum berapa langsung. lagi? Wah, ini Jadi luar kalau biasa. sudah munakosah itu hanya mendapatkan SK kelulusan saja. Oh, gitu. Setelah mendapatkan SK kelulusan, nanti teman-teman berhak mengikuti kuliah umum non Atartil. Kalau di Atartil kan meliputi pembelajaran Al-Quran untuk kefasohahnya. Nanti kalau di kuliah umum ada banyak materi, ada manajemen kelembagaan, ada tentang Gharaibul Qiraah, ada BCM, ada khat dan lain sebagainya, banyak. Gitu. Setelahnya selesai kuliah umum, ada lagi ujian praktek mengajar. Iya, dan ada ujian tulis dari materi-materi kuliah umum itu. Baru setelah selesai mengikuti kuliah umum, ada ujian tulis, ada ujian praktek, baru teman-teman yang dinyatakan selesai berhak mengikuti khotaman atau wisuda dan berhak mendapatkan ijazah. Berarti suka terjalnya sangat luar biasa ya di Sangat. Atartil. Pangestuni. Terus adakah Bu seuntai kata untuk teman-teman atau saya yang berjuang pemuda-pemuda yang sekarang agar semangat dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu seuntai kata dari jenengan. Cita-cita sebenarnya. Tidak hanya sekedar harapan, kita sudah perjuangkan. Awalnya keinginan kita minimalin dan nipu diri kita sendiri. Tapi alangkah ruginya kalau kita hanya menikmati sesuatu itu sendirian, tidak seru. Kita mulai mengajak dan mengajak. Dan alhamdulillah dengan adanya Atartil ini semakin banyak orang-orang merasakan nikmatnya bengkel ngaji Al-Quran. Yang mungkin jaringan tadi gambaran untuk pemuda sekarang, tapi justru banyak juga termotivasi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa dikatakan bukan usia muda lagi untuk belajar kembali. Bagi sekelompok orang, belajar Al-Quran itu bagi anak-anak usia TK, usia MI saja. Biasa. Kalau sudah lulus MI itu anak-anak sudah tidak mau lagi belajar. Gengsi ya. Iya. Alhamdulillah dari BMK Atartil sekarang juga punya program untuk remaja-remaja dewasa untuk bantu bengkel ngajinya. Itu target utama kita sebenarnya. Kita punya namanya program pendidikan guru pengajar Al-Quran, itu targetnya memang guru ngaji. Karena real banyak sekali guru ngaji yang tidak bisa ngaji. Artian bisa baca, tapi apakah susah doa dengan kaidah ulum tajwidnya masih jauh dari sana. Kepingin banget guru-guru ngaji sekabupaten Jombang minimalnya itu. Andai kata nanti merambah ke kabupaten lain ya alhamdulillah. Target pertama guru ngaji itu sadar kembali bagaimana kalau seorang guru mengaji Al-Quran yang tidak benar diajarkan kepada anak-anak, yang untuk dirinya sendiri saja masih belum baik diajarkan kepada anak-anak. Itu bagaimana guru TPG bisa menyadari bahwa pentingnya memegang ngaji Al-Quran. Kalau untuk remaja harapannya banyak saya malah. Khususnya seperti Anda nanti ya. Iya. Oke, anak remaja itu akan mewarisi kami orang-orang tua. Iya. Iya. Khususnya laki-laki, bukan hanya laki-laki sebenarnya. Jadi pemuda itu nantinya mereka selain menjadi pewaris bagi pejuang-pejuang sekarang, minimalnya memperjuangkan keluarganya. Dalam artian iya, Anda dan calon istri Anda nanti. Amin, amin. Iya. Kita semua tahu bahwa kewajiban mengajar Al-Quran adalah kewajiban orang tua. Nah minimalnya harapan saya anak-anak muda seperti panjenengan nanti, ayo ngaji yo untuk mempersiapkan keturunan panjenengan nanti. Minimal mengajarkan kepada keluarga. Iya. Karena banyak orang yang tidak merasa tugas ngulangi ngaji guru TPG. Padahal hakikatnya sing ngulangi anaknya adalah orang tuanya. Nah, persiapkan panjenengan generasi muda, ayo ngaji. Ya minimalnya untuk persiapkan ke keluarga panjenengan sendiri. Tapi
tapi kayaknya rugi kalau hidup hanya untuk keluarga. Nanti persiapkan yang bagaimana kita sekarang yang sudah mewarisi bacaan-bacaan guru kita dulu masih belum benar, yang mudah-mudahan generasi di bawah kita nanti bisa lebih baik daripada kita atau yang kita terima dari guru-guru kita. Minimalnya apalagi jenengan seorang laki-laki ya. Umpamanya bahasa saya ya, Kak Payu ngimami langgar, ngimami masjid, ngimami bojone. Belajar lah ya. Jadi penting sekali pemuda-pemudi belajar, dan saya akan siap membantu siapapun yang kepingin bengkel ngajinya, silahkan datang, saya akan bantu semaksimal yang kita bisa upayakan. Terima kasih banyak waktunya Bu Ji, sudah merepotkan jenengan. Sami-sami. Apapun yang tentang belajar Al-Quran khususnya tartil, silahkan teman-teman datang ke sini. Insyaallah ini kalau sudah merasakan nih, insyaallah. Siap. Terima kasih waktunya Bu Ji ini. Sami-sami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.